Kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Yang kami hormati sahabat saya Al-Mukarram Ustadz Handik Setiawan. Beliau ini kawan, sahabat seperjuangan dengan saya, Bapak Ketua dan serta jajaran pengurus takmir musola yang ada di tempat ini, para ketua RT, para sepuh, para pini sepuh yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Singkatnya, Bapak Ibu hadirin hadirat, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Terlebih malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini, di musola kebanggaan kita ini dengan satu niatan, satu tujuan, yaitu dalam rangka bersama-sama memperingati peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa peringatan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan dengan berkah acara kita malam hari ini, kita kelak akan dikumpulkan bersama orang tua kita, guru-guru kita, diantar oleh baginda Nabi bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Sebelum saya lanjutkan, saya mau cek sound dulu, menyamakan suara. Yang gak kepingin masuk surga, acung tangan. Oh, berarti sama ini Ustaz. Cita-citanya sama, frekuensinya sama. Saya khawatir ada yang acung tangan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terhaturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi yang telah mengantarkan kita semua dari alam jahiliyah menuju alam yang berilmiah. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum saya ingin melanjutkan 1, 2, 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan malam yang penuh berkah ini. Pertama, saya mengapresiasi sekali Pak Ustadz. Pertama, apa yang saya apresiasi? Saya berapa kali ngisi peringatan Maulid Nabi sampai malam hari ini di tempat-tempat yang lain. Bahkan ada yang kelasnya masjid, tanpa saya harus menyebutkan nama-nama masjid dan musolanya. Acara peringatan Maulid Nabi seperti ini, sound sistemnya kalah dengan sound sistemnya karaokean. Alhamdulillah di tempat ini subhanallah nggak bakalan kalah dengan sound sistemnya karaokean. Alhamdulillah. Ini dipertahankan. Bila perlu saya nanti akan posting di medsos saya. Contoh itu Raudatul apa namanya? Raudatul Jannah. Ya. Yang kedua, saya apresiasi Bapak Ibu rahimakumullah, di tempat-tempat lain itu saya khawatir tadi, makanya saya sempat tanya, Pak Ustadz, nanti kalau sudah Mahalul Qiyam ini langsung rebutan semua Pak Ustadz. Bayangan saya sudah seperti itu. Alhamdulillah tertibnya luar biasa di sini. Sampai selesai acara baru nanti dibagi-bagi. Ya, di tempat-tempat lain itu ya Allah, begitu Mahalul Qiyam udah habis bersih ini. Ya,
Ini dua hal yang saya apresiasi, yang lain daripada yang lain yang patut dicontoh oleh tempat-tempat yang lain. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita memperingati satu peristiwa bersejarah, yaitu peristiwa lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Saya mau tanya, yang bisa jawab saya kasih hadiah umroh. Ya, acung tangan, cepet-cepetan soalnya ini. Ya, siapa yang tahu nama kakeknya dan neneknya kakeknya nenek sampean? Oh, ada yang jawab. Boro-boro nama kakeknya kita. Kadang-kadang nama kakeknya aja nggak tahu. Masih mending nama kakeknya nggak tahu. Kadang-kadang nama ayahnya nggak tahu. Naudzubillahi min. Bapak Ibu rahimakumullah, kita hadir, kita lahir ke dunia ini karena ada perantara. Kita lahir ke dunia karena perantaraan dilahirkan oleh ibu bapak kita, betul? Ibu bapak kita dilahirkan ke dunia karena perantaraan kakek nenek kita, betul? Kakek nenek kita lahir ke dunia karena perantaraan ibunya, bapaknya, kakek nenek kita. Terus ke atas kakeknya nenek kita, kakeknya nenek kita. Terus mentok-mentoknya sampai kepada Qabil dan Habil. Qabil dan Habil lahir karena perantaraan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ibu Hawa lahir diciptakan oleh Allah karena melalui tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Betul? Nabi Adam diciptakan oleh Allah karena dari apa? Tanah. Ya, coba saya tanya Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Muhammad, Nabi Adam itu dilahirkan karena perantaraan apa? Nabi Adam, manusia pertama kali yang diciptakan oleh Allah, itu karena perantaraan apa? Yang bisa jawab saya kasih 2 amplop. 1, 2. Ada? Karena perantaraan apa? Tanah. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Muhammad, Nabi Adam diciptakan oleh Allah karena perantaraan nur cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak bisa, Allah nggak bakal ciptakan Nabi Adam kalau tidak terlebih dahulu Allah menciptakan nur cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam sebuah hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul afnan. Muhammad, andai kata aku tidak menciptakan engkau, aku nggak akan bikin al-afnan, nggak bikin langit, nggak bikin bumi, nggak bikin tumbuh-tumbuhan, nggak bikin binatang, nggak bikin laut. Termasuk aku nggak akan bikin manusia yang pertama yang bernama Adam. Percaya apa buatan? Percaya apa enggak? Percaya dari mana? Ya udah, yang penting percaya. Hal ini terbukti ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa ada di dalam surga. Di pintu surga sudah tertulis kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ing mongko, apa ing mongko itu apa? Padahal bayi Muhammad, jasad Muhammad belum lahir, Bapak Ibu rahimakumullah. Jauh jaraknya, bukan ratusan tahun, ribuan tahun kemudian sejak diciptakannya Adam baru lahir bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi manusia yang kita peringati malam hari ini bukan manusia biasa-biasa, tapi manusia super, manusia yang luar sangat amat istimewa. Kenapa?
Karena Allah yang mengistimewakan. Wa rafa'na laka dzikrok. Aku angkat namamu Muhammad. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Di mana-mana ada lafaz Allah, di situ disandingkan nama Muhammad. Nih Bapak Ibu rahimakumullah, saya lihat itu di ujung-ujung atas ini, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Di situ di banner ada Allah. Allahnya kok hilang, nggak ada itu. Allah Muhammad, Allah Muhammad. Kenapa bukan Allah Adam sebagai manusia pertama, atau Allah Ibrahim sebagai manusia yang mendirikan Ka'bah, atau Allah Ismail sebagai nabi yang sudah sempat mau disembelih? Tapi Allah Muhammad, Allah Muhammad. Di rumah-rumah kita ada lafaz Allah, ada lafaz Muhammad. Setiap hari berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Diteruskan kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kita lahir, disunahkan, diazankan, kita diadzani di telinga kita oleh ayah kita. Begitu mau meninggal juga di kuburan diazankan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa nama Muhammad yang tercantum? Padahal Muhammad itu adalah nabi akhir zaman. Sebelumnya banyak para nabi sebelumnya. Karena memang Muhammad ini manusia istimewa, manusia super, manusia yang tiada bandingannya, Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pertama, oleh-olehnya ceramahnya nggak perlu terlalu lama. Ya. Pertama apa yang harus kita lakukan? Yuk, pertama dengan peringatan Maulid Nabi ini perbanyak membaca sholawat. Sholawat yang mana Pak Ustadz? Terserah. Sholawat Badar boleh, sholawat Nariyah boleh, sholawat Tibil Kulub monggo, sholawat Barzanji silahkan, sholawat apa saja. Ibu-ibu yang biasa dibaca kalau majelis taklim, sholawat Badar biasanya. Ya, coba sama-sama dilafat bait sholawat begini. Ilahi salimil ummah. Terus nal afah wa min hammin wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah. Boleh sholawat Badar, tapi bacanya harus hati-hati, karena kalau lafadznya enggak pas makharijul hurufnya, maknanya akan berbeda. Seperti tadi, lahi salimil ummah minal afati wan. Nah, di situ banyak yang keliru biasanya bacanya. Bacaannya biasanya pakai ain di situ. Ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah. Salah bacaannya, bukan ain tapi qaf. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Kenapa? Karena maknanya beda. Ilahi ya Allah salimil ummah, selamatkan umat, minal afati dari segala macam bencana, minal afati dari segala macam kerusakan, minal afati dari segala macam penyakit, wan niqmah dan siksa. Lo kalau sampean bacanya pakai ain, Ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah. Ya Allah, selamatkan kami dari segala kehancuran penyakit, wan ni'mah, dan selamatkan kami, jauhkan kami dari kenikmatan. Loh, makanya nikmatnya nggak mau moro-moro, kenikmatannya nggak mau datang-datang karena salah bacanya. Ngasih nama anak ditasihkan dulu sama Ustadz Handik. Udah betul tuh namanya. Siapa namanya? Ni'matul Laili. Bagus artinya, kenikmatan di malam hari. Tapi jangan sampai salah tulis.
Tasihkan sama Pak Ustadz Handik dulu. Namanya udah bagus, tapi tulisan Arabnya keliru. Ni'matul laili ditulis menjadi niqmatul laili. Mestinya kenikmatan di malam hari, berubah maknanya menjadi siksaan di malam hari. Akhirnya suami istri apa namanya itu tengkar mulu. Karena menjadi siksaan di malam. Nih Bapak Ibu rahimakumullah. Sholawat apa saja silahkan Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sependek-pendek sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Ada yang tanya, tadi malam saya ngisi peringatan Maulid Nabi, Pak Ustadz itu kenapa pakai Sayyidina segala? Bapak Ibu rahimakumullah, Sayyidina itu bentuk penghormatan. Ya, bentuk penghormatan. Ya, nggak usah jauh-jauh seperti kita umpamanya yang datang siapa? Seperti tadi yang terhormat. Yang terhormat Bapak RT, yang terhormat Bapak Lurah. Nah, Sayyidina itu penghormatan kepada Nabi Muhammad. Ya, masa manggil nama Nabi Muhammad, Muhammad, nggak sopan banget. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jawab sholawat juga yang benar. Jangan seperti jamaah di daerah sana-sana, terutama kalau bulan Ramadan Pak Ustadz. Biasanya tarawih kan baca sholawat tuh. Allahumma sholli ala Muhammad, ayo boleh. Wa ala ali sayyidina Muhammad, ayo boleh. Akhirnya tarawihnya belum sampai 20 rakaat udah bubar semua. Ayo boleh. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lu ayo mulai. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah. Pertama, dengan peringatan Maulid Nabi ini yuk perbanyak membaca sholawat. Kenapa? Karena ini perintah dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah yusalluna 'alan nabi, membaca salawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bacalah salawat dan salam kepada nabimu Muhammad. Perintah dalam Al-Quran Bapak Ibu rahimakumullah. Lebih-lebih kalau bulan maulid, ya ada pembacaan mahallul qiyam seperti tadi. Walaupun kalau jamaahnya Pak Ustadz Handik ini baca salawat mahallul qiyam tidak mesti nunggu bulan maulid. Tiap malam Jumat mahallul qiyam gak apa-apa. Ya bagus, jangan nunggu bulan maulid. Bahkan di beberapa masjid ada peringatan-peringatan Maulid Nabi, mestinya baca sholawat mahallul qiyam. Ini nggak ada mahallul qiyamnya. Celaka 12 ini namanya. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, saya teringat dulu betul Bapak Ibu rahimakumullah. Ini Pak siapa? Pak Imran. Pak Imran ini sama-sama satu kabupaten dengan saya di Situbondo. Saya dulu salah satu santrinya Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Tahun 96 sampai 90. Tahun 86 sampai 90. Kiai As'ad itu siapa? Salah satu santrinya Syekhona Khalil Bangkalan yang diperintahkan membawa tongkat dan tasbih dari Syekhona Khalil Bangkalan kepada Kiai Hashim Asy'ari. Saya nyantri langsung sama Kiai As'ad 4 tahun saat itu. Karena 96, beliau wafat 90. Pas peringatan Maulid Nabi seperti ini. Ya. Biasanya kalau sudah peringatan Maulid Nabi yang seperti ini yang hadir puluhan ribu, itu para jamaah tinggal nunggu kerawuhan Kiai As'ad. Biasanya kalau Kiai As'ad sudah rawuh itu langsung mahallul qiyam. Nah, pas saat itu saya lupa tahunnya, tapi antara 86 sampai 90. Begitu protokol mau memulai acara, sama Kiai As'ad dilarang. Pakai bahasa Madura beliau. Cong cek mulai kindu acara na cong. Sengkok kita ningali Kanjeng Nabi hadir tempat ria. Nak, acaranya jangan dimulai dulu nak. Aku belum melihat Nabi Muhammad hadir di tempat ini.
Semua pada diam Bapak Ibu rahimakumullah. Hanya tidak ada satupun yang berani bersuara. Selang beberapa saat kemudian dengan kewalian beliau mengetahui kehadiran Nabi Bapak Ibu rahimakumullah, baru kemudian mahallul qiyam. Qiyas ad-dauh, ayo nak acara mulai. Ayo nak acaranya dimulai. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau itu beliau Ibu Bapak Ibu rahimakumullah ya yang wali. Secara lafaz ya, mana berjanjinya coba pinjam. Yang ya Nabi salam alaika tadi mana coba pinjam sini. Saya ingin memberikan sesuatu yang yang mungkin selama ini banyak yang tidak tahu. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita mahallul qiyam berdiri seperti ini kan membaca tadi itu ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu rahimakumullah, perhatikan di sini lafadznya. Ya Nabi salam alaika, ya Nabi wahai Nabi salamun alaika. Mudah-mudahan keselamatan alaika untukmu. Ya Rasul salam alaika, wahai junjungan salamun alaika. Mudah-mudahan keselamatan untuk panjenengan. Ya Habib salam alaika, ya Habib salam, wahai kekasih salamun alaika. Mudah-mudahan keselamatan untukmu. Salawatullahi alaika, mudah-mudahan rahmat Allah selalu bersamamu. Perhatikan kalimatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini insya Allah kalau bahasa Indonesia ngerti semua ya. Apa bedanya dia dengan engkau? Apa bedanya? Kalau dia orangnya nggak ada di depan kita, dia sedang naik sepeda. Kenapa kok nggak hadir dia itu ya? Oh, dia lagi bekerja, dia lagi di luar kota, orangnya nggak ada di tempat ini. Tapi ketika kita mengatakan engkau berpeci putih di depan saya orangnya, engkau berkaos putih ada di depan saya orangnya, engkau berjilbab merah orangnya ada di depan kita. Bapak Ibu, ketika kita tadi membaca itu, ya Nabi salam alaika, keselamatan untukmu. Ya Habib salam alaika, untukmu. Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, banyak keterangan yang menyatakan di mana-mana salawat mahallul qiyam itu dibacakan, di situ baginda Nabi hadir. Bapak Ibu rahimakumullah. Cuman kitanya saja yang tidak merasa, tidak tahu, tidak paham kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Yuk perbanyak membaca sholawat. Sholawat yang mana Pak Ustadz? Terserah sampean. Sholawat nariyah silakan, tibil kulub silakan, badar silakan, berzanji silakan, sholawat apa saja silakan Bapak Ibu rahimakumullah. Sependek-pendek sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini telur mau dibagikan ya? Oh, nanti aja dong dulu. Saya malah terganggu ini. Mbak, telurnya jangan dicabutin dulu deh. Nanti deh, saya malah nggak konsen ini. Nanti aja ya. Oke, sepakat ya? Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nyampe mana tadi dah saya ini? Nyampe mana tadi saya ceramah ini? Hilang konsentrasi saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk perbanyak membaca sholawat. Saya mau tanya, sholawat itu untuk siapa? Sholawat itu untuk siapa? Salawat itu untuk siapa? Nabi Muhammad. Enggak. Nabi Muhammad dibacakan salawat atau tidak, jaminannya tetap surga. Salawat yang kita baca itu kembali kepada diri kita yang membacanya. Nabi Muhammad itu pasti masuk surga apa insya Allah masuk surga? Pasti masuk surga apa insya Allah masuk surga? Pasti masuk surga. Kalau kita pasti masuk surga apa insya Allah? Insya Allah, mudah-mudahan masuk surga. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, gelas di depan saya ini gelas di depan saya ini pasti penuh apa insya Allah penuh? Pasti penuh apa insya Allah penuh?
pasti penuh, jangan bilang insya Allah. Tidak semuanya harus insya Allah. Surban yang saya pakai ini pasti kuning apa insya Allah kuning? Pasti. Jadi kalau yang sudah pasti jangan bilang insya Allah. Songkok yang saya pakai ini warnanya pasti hitam apa insya Allah hitam? Pasti. Jangan semua insya Allah. Ya, Pak Ustadz Handik insya Allah laki-laki kayaknya. Bukan, pasti laki-laki. Bapak Ibu, gelas ini pasti penuh apa insya Allah penuh? Pasti. Nabi Muhammad pasti masuk surga apa insya Allah masuk surga? Pasti. Bapak Ibu, kenapa Nabi Muhammad yang sudah pasti masuk surga masih kita bacakan sholawat? Sholawat itu artinya doa. Kenapa gelas yang sudah penuh ini tetap kita kasih air Pak Ustadz? Nabi Muhammad udah pasti masuk surga. Kenapa kok masih kita bacakan sholawat? Pak Ustadz, ini gelas sudah penuh, kenapa kok tetap dikasih air? Nabi Muhammad udah pasti masuk surga, kok tetap kita sholawati. Ini gelas sudah penuh, kenapa tetap kita kasih air? Oh, tujuannya agar kita mendapatkan luberan. Apa luberan? Mendapatkan tumpahan, kelebihan dari gelas yang sudah penuh ini. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Ini yang kita harapkan. Ya, syafaat itu kira-kira enak apa enggak? Enak apa enggak? Sebelum Bapak Ibu bilang enak, saya jawab dulu, mau buktikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Bapak Ibu dari tadi minum sudah habis 2 gelas, saya belum. Nah, ini Bapak Ibu sholawat yang kita baca itu bukan untuk Nabi. Karena Nabi dibacakan sholawat atau tidak jaminannya tetap surga. Tapi sholawat yang kita baca kembali kepada diri kita yang membacanya. Karena sholawat itu artinya doa. Sholawat itu artinya doa. Mau baca sholawat apa saja pasti di dalamnya ada isinya doa. Sependek-pendek sholawat tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Nih yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu rahimakumullah, sholawat itu luar biasa. Amalan yang luar biasa. Kenapa? Karena Bapak Ibu walaupun nggak punya wudu, bahkan mohon maaf, Bapak Ibu habis hubungan suami istri, punya hadas besar, baca sholawat boleh. Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Walaupun nggak punya wudu, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad, boleh. Tapi kalau baca Quran nggak punya wudu, nggak boleh pegang Quran. Nggak boleh pegang Quran, nggak boleh baca Quran. Bapak Ibu rahimakumullah. Sholawat perbanyak Bapak Ibu rahimakumullah, karena sholawat itu akan kembali kepada diri kita yang membaca. Yang ketiga Bapak Ibu rahimakumullah, perintah Allah dalam Al-Quran dengan peringatan malam hari ini, yuk kita ikuti jejak Nabi. Yuk kita ikuti suri tauladan Nabi. Yuk kita ikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Yuk kita jauhi apa yang dilarang oleh Nabi. Ini perintah dalam Al-Quran. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakan Muhammad, jika kalian cinta kepadaku, fattabi'uni, maka ikuti aku. Kalau kita mengikuti suri tauladan Nabi, contoh Nabi, apa yang kita dapatkan? Yaghfir lakum dunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi? Mulai bangun tidur sampai tidur lagi dicontohkan oleh Nabi. Bapak Ibu, kalau kita masuk kamar kecil, kaki kanan apa kaki kiri dulu? Kiri dulu, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar WC pakai kanan, kaki kanan apa kaki kiri? Pakai kanan, baca doa, bahkan jongkok di toilet, mohon maaf. Ada contohnya, ada kitabnya. Tanya sama Pak Ustadz Handik. Enggak sembarangan langsung. Enggak, Bapak Ibu rahimakumullah. Silakan baca dalam kitab Bidayatul Hidayah. Itu kita jongkok di atas kloset. Asal klosetnya kloset jongkok ya, bukan kloset duduk. Itu begini Bapak Ibu rahimakumullah. Nih, begini. Nih, kaki kanan lebih tinggi, kaki kiri mohon maaf ditambatkan sama pantat kita. Agar mudah, kalau siapa tahu susah keluar, ini tinggal digoyang.
Nih Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa selama ini kita buang air besar agak kesusahan? Karena nggak mengikuti contoh-contoh dalam kitab. Asal jongkok begini. Aduh. Salah Bapak Ibu rahimakumullah. Sampai hal yang seperti itu diajarkan dalam Islam. Anak-anak kalau mau berangkat sekolah salaman apa enggak sama orang tua? Salaman. Coba siapa yang mau maju ke depan mencontohkan salaman sama orang tua? Ayo kamu yang paling kecil sini. Ya kamu sini. Bapak kasih hadiah amplop 1 nanti. Ayo sini. Ya. Gimana kalau kamu salaman? Anak-anak perhatikan. Kalau anak-anak mau berangkat sekolah, mau berangkat ngaji, pamit apa enggak sama orang tua? Pamit. Salaman apa enggak? Salaman. Gimana salamannya? Coba anggap Pak Ustadz orang tuamu ya. Bapak, Ibu, aku mau berangkat ngaji, aku mau berangkat sekolah. Salamannya gimana? Set. Sebentar dulu. Nih Bapak Ibu rahimakumullah. Banyak anak-anak sekarang nih, anak-anak malam ini oleh-olehnya praktek salamannya mulai besok jangan keliru seperti tadi. Ya, Pak Ustadz Handik boleh ke sini Pak Ustadz Handik, sini Pak Ustadz. Ini, lihat anak-anak ya. Anak-anak lihat Pak Ustadz mulai besok dipraktekkan. Jangan lagi seperti tadi salamannya begini. Salah. Ya, lihat salamannya Pak Ustadz beginilah caranya. Sret. Diam Pak Ustadz. Lah, diam. Ini contohkan buat anak-anak ya. Ini lihat anak-anak semua ya, lihat nih. Siap begini. Loh, malah lari Pak Ustadznya. Waduh. Diam Pak Ustadz. Ini contohkan sama anak-anak ya. Salamnya begini, ini dicium begini. Nah, betul ini orang tua tepuk tangan di sini. Terus habis itu dibalik begini. Loh. Bahaya ini Pak Ustadz ini. Karena merasa umurnya lah sama dengan saya. Ini ya, coba praktek nak, coba lagi nak. Salam begini, seperti tadi contohnya gimana? Coba salam begini, kemudian dibalik tangannya Pak Ustadz, tangan. Seret, kemudian ininya dibalik sini. Loh, begitu. Ya, sebentar Pak Ustadz, tak contohkan. Diam Pak Ustadz. Ini anak-anak biar jelas. Lihat ya. Seret, habis itu dibalik. Seret, begitu ya. Ya, paham ya? Coba. Seret, kemudian seret. Nah, ini hadiah buat kamu. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Rasulullah SAW mengajarkan dari hal-hal yang kecil, apalagi yang besar. Ya, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, saya tidak mau lama-lama ceramah. Saya mau kasih tantangan sama Bapak Ibu rahimakumullah. Siap saya kasih tantangan? Siap saya kasih tantangan? Enggak kompak. Siap saya kasih tantangan? Baik, begini Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam Islam diperintahkan kalau kita ketemu teman, tetangga, saudara atau siapapun mengucapkan salam sama kita, assalamualaikum, maka kita wajib menjawabnya waalaikumsalam. Kalau ada teman, tetangga, siapapun ketemu di jalan, tanya sama kita, badhe tindak pundi, mau kemana, maka kita wajib menjawabnya, saya mau ke sana dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau ada tetangga, teman baik sama kita, ngasih sesuatu, maka kita dianjurkan untuk membalasnya dengan mengasih sesuatu. Gampang, dan itu Bapak Ibu mampu melakukannya, saya yakin bisa. Tantangannya adalah, nah ini tantangannya ini. Bapak Ibu, tantangannya adalah kalau Bapak Ibu punya teman, punya tetangga, lebih-lebih masih saudara, ketemu di jalan kok sewot. Ya, mungkin karena salah paham, mungkin memang pahamnya yang salah. Ketemu di jalan atau di mana saja, mestinya jangan ngasih salam kok sewot, maka Bapak Ibu nggak boleh ikut sewot. Jadi bagaimana? Oleh-oleh malam hari ini, kalau ketemu teman, tetangga, siapapun, apalagi masih dulur, apalagi masih keluarga, kok sewot kalau ketemu kita, kok buang muka, maka kewajiban kita adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ya? Punya teman, tetangga salah paham atau memang pahamnya yang salah. Udah puluhan tahun nggak nyapa-nyapa, ketemu di jalan kok buang muka, Bapak Ibu nggak boleh membalasnya dengan membuang muka, tapi harus memberikan sesuatu yang baik. Jawab assalamualaikum, nggak dijawab Pak Ustadz, besoknya ketemu lagi assalamualaikum.
Nggak mau jawab-jawab Pak Ustadz, besok ketemu lagi, assalamualaikum. Ya, kita sunnah memberikan salam, dia wajib untuk menjawabnya. Kok nggak jawab? Dosanya dek nih, dosanya dia sendiri. Siap tantangannya Bapak Ibu? Oh, kok tadi bilang siap, sekarang nggak ada bilang siap? Nggak yakin Pak Ustadz. Punya teman, punya tetangga Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin karena salah paham, punya acara sampean nggak diundang. Sementara yang diundang yang jauh-jauh, maka Bapak Ibu yang nggak diundang nggak boleh marah. Besok pas lagi ringkas-ringkas nurunin tenda, bersih-bersih, Bapak Ibu jangan ikut marah, ambil sapu ikut bantu-bantu dia. Itu akhlak, karena ini akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam riwayat yang sangat sering kita dengarkan, baginda Nabi setiap pagi itu mau berangkat ke masjid selalu diludahi. Pokoknya setiap berangkat sholat subuh pasti ada yang ludahin. Kalau kita berangkat subuh ke sini ada yang ludahin nggak? Nggak ada. Baginda Nabi setiap mau berangkat di gang itu pasti ada yang ludahin. Suatu saat yang ludahin itu kok nggak ada. Loh, kok libur ini yang ludahin? Tanya sama sahabat, sahabat si fulan itu kemana? Tanpa harus menyebutkan saya sering diludahi, enggak, si fulan itu kemana? Oh iya ya Rasul, si fulan itu sedang sakit. Habis subuh biasanya Rasulullah pulang ke rumah. Ini enggak, baginda Nabi langsung datang ke orang yang setiap pagi ngeludahin itu. Apa yang terjadi kemudian? Kata sahabat yang satu ini yang sering ludahi, ya Rasulullah, engkau yang setiap hari aku ludahi. Ya Rasul, engkau yang setiap hari aku ludahi. Tapi ketika aku sakit justru engkau yang datang terlebih dahulu. Ini akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah itulah baginda Nabi Pak Ustadz. Saya nggak ikutin baginda Nabi, tidak sejaman, nggak pernah melihat Nabi, nggak pernah duduk-duduk bersama Nabi. Lalu siapa yang menjadi contoh-contoh kita? Kata Nabi, al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Ikuti contoh-contoh suri tauladan ulama-ulama kita. Mungkin Bapak Ibu di kampung sana, di Jawa, di Makassar, di Madura atau di mana punya guru yang dulu ngajarkan kita alif, ba, ta, sa. Kok sekarang masih ada, akhlaknya luar biasa, tindak tanduknya luar biasa, tutur katanya lemah lembut, ikutin dia. Karena itu sebagai pewaris para nabi. Nggak usah jauh-jauh, saya ambil contoh gampang begini Bapak Ibu. Saya pernah nyantri langsung sama Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair, yang kita kenal dengan nama Mbah Maimun. Tahun 93 sampai 96. 2019 beliau wafat di Mekah, 2018 alhamdulillah beliau pernah ke rumah saya di Sepinggan. Bukan jare nih, bukan katanya, saya melihat langsung di depan kediaman Mbah Maimun ada wanita setengah baya, bahkan bukan sekedar tetangga Mbah Maimun, itu termasuk keluarganya Mbah Maimun, wanita setengah baya ini. Tapi setiap hari, bukan setiap hari Pak Ustadz, setiap jam itu maidu, mencaci maki Mbah Maimun. Lebih-lebih kalau Mbah Maimun lagi ngajar kitab di musola, pada rumahnya ini nempel sama musola itu. Apalagi kalau ada tamu, wih, wah apa Maimun itu? Mohon maaf sampai jancuk barang Bapak Ibu rahimahullah. Bisa dipikirkan, Mbah Maimun Zubair yang oleh ulama akhir zaman ini diakui kewaliannya, wafat di Mekah setelah 3 tahun kemudian makamnya dibongkar tetapi dalam keadaan utuh menghadapi ujian yang sedemikian rupa. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, yuk ini tantangan tadi sudah janji loh. Bapak Ibu udah janji tadi mau melakukan tantangan tadi. Enggak perlu diidoni sampean, enggak perlu diludahi. Yang penting kalau ketemu teman, tetangga kok buang muka, sampean bilang assalamualaikum. Ketemu besok lagi kok buang muka, bilang assalamualaikum. Ya, kalau kita ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan walaupun yang sedikit ini, mudah-mudahan bisa diamalkan, mudah-mudahan bisa difahami Bapak Ibu rahimakumullah, sehingga harapan kita bersama Bapak Ibu rahimakumullah, walaupun kita tidak sejaman dengan Nabi, nggak pernah duduk-duduk bersama Nabi, nggak pernah melihat wajah Nabi, nggak pernah mendengarkan suara Nabi, mudah-mudahan kita akan
akan tergolong ke dalam sebuah peristiwa di mana pernah suatu saat Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Muhammad sedang duduk-duduk bersama sahabat. Tiba-tiba Rasulullah melalui lisannya yang mulia mengatakan kurang lebih seperti ini, aku rindu pada saudaraku, aku rindu pada saudaraku, aku rindu pada saudaraku. Sahabat-sahabat yang lainnya yang di sebelah kanan kirinya protes, ya Rasul, bukankah kami ini saudaramu? Bukan, kalian adalah sahabatku. Lalu siapa yang engkau rindukan, yang kau elu-elukan sampai dianggap seperti saudaramu? Mereka adalah hamba-hamba Allah akhir zaman yang tidak pernah melihat wajahku seperti halnya kalian melihat wajahku, yang seperti halnya kalian duduk-duduk bersamaku tapi mereka nggak pernah duduk, mereka nggak pernah mendengarkan suaraku seperti halnya kalian sering berdiskusi denganku, tapi mereka beriman dan percaya bahwa aku adalah Muhammad utusan Allah. Mudah-mudahan kita tergolong ke dalam hal ini, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Bapak Ibu rahimakumullah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, saya bawa Al-Quran satu ini, hadiah buat yang bisa menjawab. Anak-anak yang bisa menjawab, Bapak kasih hadiah Al-Quran. Ini masih disegel loh ini, ya masih disegel, ya. Bapak Ibu anak-anak yang bisa jawab, acung tangan. Di dalam Al-Quran ini ada 114 surat, betul? Ayo, siapa yang bisa jawab sebutkan. Boleh dari awal, boleh dari tengah atau dari akhir, walaupun gak urut gak apa-apa. Sebutkan 14 nama surat. Ayo acung tangan, ayo, oke, kamu maju sini gak apa-apa. Ayo, 14 ya. Yang penting jangan nyebut surat tanah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naba, surat Al-Baqarah, surat An-Nazi'at, Al-Anfal, Al-Abasah, Al-Lail, Al-Insyiqaq, Al-Fajar, Al-Mutaffifin, Al-Kafirun, Ad-Duha, Al-Lail, Asy-Syamsi, Al-Balad. Salamnya yang bagus, prakteknya gimana? Seret terus. Bagus. Ya. Ini Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Jika ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, insya Allah suatu saat kita bertemu Saya ada pantun khusus tadi ngarang di jalan, khusus untuk Bapak Ibu jamaah di sini. Nanti bilang cakep ya. Siap bilang cakep? Buah kedong-dong, buah pepaya, buah cempedak, buah durian. Itulah nama buah-buahan. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan manfaat berkah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La yuafi ni'amahu yukafi mazidah.